wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan sedikit pun. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita semua, orang-orang yang beriman. Kita ikuti tuntunan-tuntunannya baik dalam beribadah, dalam bermuamalah maupun dalam berakhlak. Semoga dengan kita mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW dengan tulus ikhlas mengharap ridha Allah, di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, tidak terasa ya kita sudah mendapatkan 26 hari ya dari bulan Ramadan, yang itu artinya malam ini adalah malam ke-27 ya. Yang kita harapkan malam ini adalah malam Lailatul Qadar, dikarenakan Nabi pernah bersabda taharrau Lailatul Qadri, carilah Lailatul Qadar di malam yang ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, malam ini malam 27 ya, menurut hitungan sejak awal Ramadan ya malam ganjil berarti. Sehingga sekali lagi kita harapkan ini adalah Lailatul Qadar. Walaupun Nabi tidak memberitahukan kapan persisnya, hanya memberitahukan malam yang ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di satu sisi kita saat-saat ini bahagia ya, bisa bahagia karena ya sebentar lagi insya Allah Hari Raya Idul Fitri. Bisa juga mungkin bahagianya itu karena THR-nya sudah masuk rekening ya kan. Tuh. Entah itu THR dari tempat kerjanya, atau THR dari anaknya, atau THR dari orang tuanya, atau dari suaminya, atau dari yang lain gitu ya. Tapi di sisi yang lain ya, kita yang sangat mengharapkan pahala melimpah ruah ya ada sedihnya gitu. Karena berarti kan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda, tidak lama lagi kesempatan itu hilang gitu dengan berlalunya bulan Ramadan gitu. Dan kita tidak yakin apa bisa kita masih menemui Ramadan tahun depan, karena ajal tidak ada yang tahu. Tapi kita boleh bahkan dianjurkan meminta kesehatan, meminta panjang umur serta keberkahan ya. Jadi kita mintanya itu bukan hanya panjang umur tapi
panjang umur sekaligus keberkahan umur. Karena Nabi ketika ditanya orang yang terbaik itu seperti apa, Nabi menjawab man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik itu yang usianya panjang dan amalnya baik. Tapi saat Nabi ditanya orang yang paling jelek itu seperti apa, Nabi menjawab man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling jelek itu yang usianya panjang tapi amalnya jelek. Nah maka itu ya, di satu sisi kita bahagia tapi di sisi lain ya ada sedihnya juga gitu. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kami sampaikan pada malam hari ini adalah menjaga keimanan. Ini tema yang sangat penting ya, terutama bagi kita yang tidak lama lagi ditinggal bulan Ramadan. Sebelum kita membahas apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga keimanan, terlebih dahulu akan kami sampaikan kenapa kita menjaga keimanan. Dan sebelumnya juga perlu kita bahas apa itu iman. Para ulama mengatakan al-imanu i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Ulama mengatakan iman itu keyakinan di dalam hati, ucapan melalui lisan, dan perbuatan melalui anggota badan. Sehingga menurut ulama itu iman itu ya mencakup keyakinan dalam hati, ya ucapan juga, ya perbuatan juga. Artinya iman itu bukan hanya pengakuan, tapi perlu diucapkan dan perlu dibuktikan gitu. Salah satu dalil yang mendasari ini semua adalah hadis riwayat Muslim. Misalnya Nabi pernah mengatakan al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa situn syu'bah. Iman itu ada sekitar 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit thariq. Cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, entah itu batu, ranting atau duri misalnya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu termasuk bagian dari iman. Nah sehingga berarti yang namanya iman itu ya mencakup keyakinan dalam hati, mencakup ucapan juga, dan mencakup perbuatan gitu. Kemudian ulama juga mengatakan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah dengan sebab amal ketaatan yang kita lakukan, dan iman juga bisa berkurang dengan sebab maksiat yang kita lakukan. Nah itu gambaran secara umum tentang keimanan. Nah Nabi pernah ditanya iman itu apa, Nabi menjawab antuk minabillah. Iman itu ya kamu percaya kepada Allah, wa malaikatihi, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, percaya kepada kitab-kitab yang Allah berikan kepada para nabi, terutama kitab Al-Quran gitu ya, wa rusulihi, dan kalian percaya kepada rasul-rasul Allah, terutama Nabi Muhammad SAW. Wal yaumil akhiri, kamu percaya adanya akhirat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, dan kamu percaya adanya takdir, entah takdir yang kamu anggap baik atau takdir yang kamu anggap tidak baik.
Nabi ditanya tentang iman, jawabannya seperti itu. Nah, akhirnya keenam hal ini yang diistilahkan dengan rukun iman yang 6. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Nah, kemudian kenapa kita harus menjaga keimanan? Alasan pertama, karena iman adalah syarat masuk surga. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minatun. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Syarat masuk surga iman. Ya, tingkatan surga maupun cepat tidaknya masuk surga itu tergantung kualitas dan kuantitas amalnya. Tapi seperti apapun dan sebanyak atau sedikit apapun amalnya, asal dia meninggal dalam keadaan beriman, ya akhirnya masuk surga. Itu la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minatun. Termasuk alasan yang kedua kenapa kita harus menjaga keimanan, karena iman itu syarat hidup bahagia di dunia. Syarat hidup bahagia di dunia itu iman. Disebutkan di dalam surat An-Nahl, ya, surat An-Nahl ayat 16, ayat 97 ya. An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, man amila solihan min dzakarin wa unsa. Laki-laki maupun perempuan yang berbuat kebaikan, wa huwa mu'minun, syaratnya dia itu beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, gitu. Jadi kehidupan yang baik dijanjikan oleh Allah kepada laki maupun perempuan yang berbuat baik, tapi syaratnya wahwa mukminun, dia beriman. Jika hanya berbuat baik saja tapi tidak beriman, ya tidak, dua-duanya. Nah, ahli tafsir berbeda pendapat ketika menafsirkan kalimat Allah, kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Ada yang menafsirkan maksudnya adalah ar-rizqul halal. Maksudnya adalah kami akan memberinya rezeki yang halal. Itu ya ada. Ada yang berpendapat maksudnya adalah qanaah. Sehingga tafsirnya kami akan memberikan kepadanya sifat qanaah. Sifat qanaah itu adalah sifat yang membuat seseorang mudah puas terhadap pemberian Allah sejumlah apapun atau sedikit pun seperti apapun dia cepat puas, gitu. Itu sifat qanaah. Ada juga yang mengatakan falanuh yayannahu hayatan thayyibah, itu maksudnya adalah halawatu ta'ah, rasa nyaman berbuat kebaikan. Entah tafsir mana yang benar, hanya Allah yang tahu ya. Tapi yang pasti berarti laki-laki maupun perempuan yang berbuat baik dan beriman, ya akan mendapatkan salah satu dari beberapa tadi, entah rezeki yang halal atau sifat qanaah. Ini ya penting. Karena sebanyak apapun rezeki, kalau dia tidak punya sifat qanaah, yaitu mudah puas, ya hidupnya tidak akan tenang. Yang membuat hidup tenang itu sifat qanaah ini sebetulnya. Dia itu gampang puas, dia itu tidak terlalu memperhatikan kekayaan orang, sehingga orang yang punya sifat qanaah itu tidak rakus, tidak iri, gitu. Pandai bersyukur. Itu janji Allah kepada orang yang beriman dan berbuat baik. Nah, sehingga alasan kedua itu
Kenapa kok kita menjaga keimanan? Karena ya kita ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat masuk surga kan. Nah, cukup dua alasan ini saja kenapa kita menjaga keimanan. Nah, lantas apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga keimanan gitu ya. Di awal tadi kami menyebutkan bahwa ulama itu mengatakan al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dengan sebab amalan soleh yang kita lakukan, dan iman itu bisa berkurang dengan sebab maksiat yang kita lakukan, tidak segera ditobati gitu. Nah, sehingga dari situ sudah ada gambaran ya secara umum gitu bagaimana seharusnya kita menjaga keimanan. Nah, maka termasuk cara menjaga keimanan adalah dengan menjaga sholat itu. Kenapa? Karena di Al-Quran Allah itu menyebut sholat dengan sebutan iman. Ada di surat Al-Baqarah ayat 143. Ayatnya agak panjang, tapi kami kutip yang menunjukkan hal itu. Jadi ayatnya berbunyi, wa makana Allah liyudhi'a imanakum. Sungguh Allah itu tidak mungkin menyia-nyiakan iman kalian. Itu terjemahnya begitu. Wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan iman kalian. Nah, ayat ini ada sejarahnya. Ayat ini tidak tertuju ke kita, tapi tertuju kepada umat Islam di zaman Nabi. Jadi dulu kiblat arah sholat itu pernah tidak mengarah ke Masjidil Haram seperti sekarang kita, tapi dulu pernah kiblat orang Islam saat sholat itu Baitul Maqdis, Palestina. Nah, beberapa orang Islam di zaman Nabi akhirnya kan ada yang sholatnya itu mengarah ke sana gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus syariat itu, tidak memberlakukan lagi syariat itu, dan Allah memerintahkan pindah arah kiblat, yaitu ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah seperti kita sekarang, dan itu syariat yang berlaku sampai hari kiamat. Nah, lalu beberapa ada yang sempat sedih karena salah paham, jangan-jangan yang sholat yang kita lakukan sebelumnya ke arah Baitul Maqdis Palestina itu jadi sia-sia gitu, apalagi yang sudah meninggal. Nah, akhirnya Allah berfirman seperti tadi, wa makanallah liyudhi'a imanakum. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian yang kalian lakukan ke arah Baitul Maqdis Palestina. Nah, berarti di ayat itu kan Allah menyebut sholat dengan kata iman. Nah, sehingga dengan menjaga sholat maka iman ya akan terjaga. Itu dalil dari kesimpulan tadi bahwa menjaga sholat itu adalah cara menjaga iman. Kemudian secara khusus ya di surat Al-Baqarah juga Allah memang memerintahkan untuk menjaga sholat, khususnya sholat asar atau sholat subuh gitu. Jadi ada ayat yang berbunyi hafidhu ala sholawat, jagalah sholat 5 waktu semuanya ini, wassolatil wusta, dan jagalah secara khusus sholat asar. Sholat wusta salah satu tafsirnya sholat asar. Ada juga yang menafsirkan ini sholat subuh. Artinya
sholat asar dan sholat subuh itu Allah perintahkan secara khusus untuk diperhatikan. Nah, kenapa? Karena sholat asar itu adanya di waktu kebanyakan dari kita itu entah capek setelah seharian bekerja, atau itu waktu kita santai-santai. Anak-anak yang udah dewasa pun yaitu waktu main gitu ya. Nah, maka jika tidak Allah tekankan menjaga sholat asar ini bisa lewat gitu ya. Adapun tafsir sholat subuh itu ya sama saja. Sholat subuh itu ada di waktu yang sangat enak gitu untuk tidur gitu. Nah, maka Allah khususkan itu, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu semuanya, khususnya sholat asar atau sholat subuh. Ada perintah secara khusus menjaga sholat. Dan ternyata yaitulah cara untuk menjaga keimanan. Terlebih lagi jika kita lihat ayat-ayat sebelumnya ya, perintah menjaga sholat ini, ayat-ayat sebelumnya itu membahas tentang masalah keluarga. Sehingga ada ulama yang menyimpulkan ayat ini seolah memberikan isyarat bahwa orang yang mampu menghadapi ujian hidup, mampu mengatasi masalah keluarga adalah yang menjaga sholat. Keluarga artinya sholat Allah kaitkan dengan keluarga. Bahkan di surat Toha itu ada ayat yang berbunyi wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir alaiha, dan bersabarlah. La nas'aluka rizqa, kami tidak menuntut kalian memberi rezeki kepada kami. Nahnu narzukuk, tapi kami yang memberi rezeki kalian gitu. Sehingga Allah mengaitkan antara sholat dengan keluarga dengan rezeki juga. Salah satu pelajarannya apa? Alasan sibuk mencari rezeki tidak diterima, karena kadang orang meninggalkan sholat dengan alasan sibuk mencari rezeki. Allah katakan la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk, kami tidak minta kalian memberi rezeki kepada kami, malah kami yang memberi kalian rezeki. Jangan jadikan alasan mencari rezeki terus meninggalkan sholat, kan itu maksudnya. Nah, kesimpulannya cara pertama menjaga keimanan ya menjaga sholat. Itu cara yang paling mudah dan cara yang paling jelas ya, dasarnya, dalilnya gitu. Kemudian termasuk cara menjaga keimanan adalah menjaga akhlak gitu ya. Jaga akhlak. Akhlak itu adalah sifat yang baik ya, perilaku yang baik yang muncul dari diri seseorang tanpa berpikir panjang gitu. Itu akhlak. Nah, kenapa demikian? Di awal tadi kami menyebutkan hadis riwayat Muslim bahwa iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih, dan Nabi mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu termasuk cabang dari keimanan. Nah, malu adalah salah satu akhlak yang terpuji. Nah, ini karena Nabi sangkut pautkan dengan keimanan, bahkan Nabi tegaskan itu termasuk cabang keimanan dan itu bagian dari akhlak, ya berarti termasuk cara menjaga keimanan adalah dengan menjaga akhlak. Maksudnya melatih diri untuk bisa berakhlak baik dan menerapkannya gitu. Karena kadang akhlak itu perlu latihan. Nabi pernah mengatakan wa may yatasabbar yusabbirhullah itu. Siapa yang melatih dirinya sabar, nanti akhirnya Allah akan memberinya sifat sabar. Nah, sabar kan termasuk akhlak yang terpuji. Sehingga perlu latihan juga. Sehingga
silahkan dikoreksi diri kita masing-masing ya, karena kita ini bukan nabi, pasti banyak kekurangannya ya. Mungkin ada di antara kita itu sudah punya akhlak dermawan, yaitu suka memberi, suka berbagi. Tapi mungkin kita masih susah menahan emosi gitu. Berarti kita kurang sabar. Oh, berarti latihan sabar. Atau sebaliknya, ada yang dia bisa mengendalikan emosi gitu ya, tapi dia pelitnya bukan main gitu. Dermawan berarti dia belum punya. Ya berarti latihan. Nanti Allah akan memberinya sifat dermawan. Sehingga akhlak ya perlu dilatih juga. Nah itu cara kedua untuk menjaga keimanan ya. Lalu termasuk cara untuk menjaga keimanan itu adalah dengan terus menambah ya pengetahuan agama kita gitu. Jadi ada seorang ulama ya namanya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Beliau menulis satu buku ya, judulnya itu Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab bertambah kuatnya keimanan dan sebab-sebab berkurangnya iman. Nah, salah satu yang disebut oleh beliau yang bisa meningkatkan iman, menambah keimanan adalah ilmu. Beliau menerangkan lebih lanjut, ilmu di sini maksudnya pertama ilmu tentang Allah, ya mencakup sifat-sifat Allah, mencakup perbuatan-perbuatan Allah ya. Juga ilmu tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita pelajari ya, jelas bisa meningkatkan kualitas iman, jelas bisa menambah keimanan, jelas bisa menjaga keimanan. Karena dengan semakin kenal Allah ya, kita itu akan semakin tahu begitu luasnya rahmat Allah kepada kita. Kita akan semakin tahu sempurnanya Allah dan kurangnya kita. Dengan mengetahui perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, kita akan tahu kesempurnaan sifat dan perangai Nabi sebagai manusia. Kita juga akan tahu pengorbanan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kita juga akan tahu ya betapa berharganya ajaran Islam ini gitu. Nah ini cara yang ketiga untuk menjaga keimanan ya dengan terus menambah pengetahuan ilmu agama. Banyak ilmu agama, di antara yang terpenting ya tadi tentang Allah, tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya ilmu tentang Allah itu mencakup juga ilmu tentang ajaran Allah juga, hukum-hukum Allah itu. Karena di setiap hukum Allah itu ada hikmahnya gitu. Ya, karena terbatasnya waktu ya, barangkali tidak banyak yang kami sampaikan terkait menjaga keimanan ya, mulai dari apa itu iman, kemudian kenapa kita harus menjaga keimanan, dan terakhir tadi cara untuk menjaga keimanan. Ya, sebagai penutup peningkatan kualitas amal di bulan Ramadan melebihi bulan yang lain itu sebetulnya baik-baik saja, tidak masalah ya, karena Nabi sendiri juga begitu. Ibnu Abbas itu mengatakan kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, Nabi Muhammad itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan
di bulan Ramadan kedermawanan Nabi itu meningkat drastis. Nabi sendiri ketika Ramadan ya amalannya apa? Meningkat. Maka tidak salah gitu ya. Jika orang Islam itu ketika Ramadan itu banyak yang ke masjid gitu ya. Tidak masalah itu, tidak masalah. Baik. Nah, tinggal akan lebih baik lagi jika kita pertahankan ini seusai Ramadan gitu. Itu saja. Dipertahankan walaupun tidak sebanyak Ramadan nanti. Ya jika di Ramadan itu kita sholat taraweh, itu sholat malam itu qiyamul lail ya kan. Nah maka setelah Ramadan kita pertahankan ya, walaupun tidak persis gitu. Tapi yang penting jenis sholat qiyamul lail ini ada. Sholat malam yang terpenting itu sholat witir memang. Nah maka seandainya kita tidak bisa ya sholat sunnah malam sebanyak ketika Ramadan ya minimalnya selesai Ramadan sholat witir. Bahkan sholat witir itu minimal 1 rakaat juga boleh. Sholat witir itu waktunya bisa dikerjakan mulai ba'da isya. Tentunya maksudnya adalah setelah sholat rawatib 2 rakaat ba'da isya. Sebelum tidur kita bisa itu sholat witir. Memang yang paling baik sholat witir dilakukan di tengah malam. Tapi karena Nabi Muhammad dulu pernah membolehkan Abu Hurairah namanya sholat witir sebelum tidur, ya akhirnya ahli fikih membolehkan. Siapa yang menghendaki sholat witir minimal 1 rakaat sebelum tidur tidak masalah, terutama bagi yang susah bangun tengah malam. Sebagaimana juga di bulan Ramadan kita mungkin mengkhatamkan Al-Quran sekali misalnya, atau bahkan 2 kali atau 3 kali atau lebih. Nah maka diusahakan seusai Ramadan itu tetap dipertahankan membaca Al-Qurannya walaupun tidak sebanyak ketika Ramadan. Nah itu yang kami maksud penting untuk mempertahankan kualitas amal ya setelah Ramadan. Di surat Al-Hijr Allah mencela ya model beragama tapi musiman gitu. Allah berfirman, wa minan nas man ya'budullah ala harf. Di antara manusia itu ada yang menyembah Allah itu di pinggir itu. Allah bahasakan ala harf. Wa minan nas man ya'budullah ala harf, di pinggir terjemahnya. Maksudnya bagaimana? Ketika dia dalam kondisi senang, bahagia, longgar ya, dia rajin gitu. Tapi ketika dia posisi susah, tidak longgar, ekonominya sedang tidak baik-baik saja, dia tidak menyembah Allah lagi ya. Nah itu kan tercela menurut Allah. Nah berarti yang baik itu menyembah Allah itu terus ya. Susah senang kita tetap menyembah Allah, susah senang tetap kita menjalankan ajaran Allah, utamanya sholat. Nah maka kita berdoa kepada Allah yang pertama, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ya. Kita juga berdoa supaya dipertemukan Ramadan tahun depan lagi. Dan kita berdoa supaya seluruh kehidupan kita ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari usia kita, waktu kita, harta kita, dan keluarga kita. Akhirnya ini yang bisa kami sampaikan ya, karena terbatasnya waktu. Semoga bermanfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.